Masih semangat ya? Ketua kelas dipimpin dulu. Pada asalnya. Pak Jatimat. Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Desa Gede Sri Wahyuni. Jadi hari ini di kelas 10-2 ada 5 orang yang tidak hadir. Oke. Nah, seperti biasa Ibu memiliki sedikit kata-kata motivasi untuk kalian hari ini di kelas 10-2. Word of the day, kamu bisa saja ditakdirkan untuk bertemu, tetapi belum tentu ditakdirkan untuk Sama. Ya. Itu adalah kata-kata motivasi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Minggu lalu kita belajar mengintegrasikan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint dalam pembuatan sertifikat. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh Indah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat sertifikat menggunakan slide outline dengan mengintegrasikan aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Sekarang pertanyaan Ibu, kalian pernah nggak membuat sebuah aplikasi sederhana pada Microsoft Office Excel? Belum? Belum pernah. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana pada Microsoft Office Excel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik dapat membuat satu aplikasi sederhana dengan memanfaatkan objek linking pada aplikasi pengolah kata dengan sumber data di lingkungan sekolah selama 3 kali 45 menit dengan tepat. Nah, kegiatan belajar masih kita menggunakan pendekatan STEM dengan model pembelajaran problem based learning, kemudian metode diskusi, praktek, dan problem solving. Kemudian dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Oke, itu konsep apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah semua berhasil membuka PowerPoint yang Ibu berikan? Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah masalah ya. Masalah ini yang akan nantinya kalian pecahkan. Orientasi masalah kita hari ini adalah Diana sebagai ketua OSIS diberikan file Microsoft Office Excel yang berisikan 3 sheet. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membantu. Bagaimana caranya kalian membantu Diana untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggabungkan atau menghubungkan ketiga sheet ini. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yang mana tugasnya adalah yang satu orang bertugas untuk mencari sumber belajar atau mencari bahan ajar. Kemudian yang satu orang bertugas untuk melakukan praktek di komputer. Kemudian yang satu orang bertugas untuk membuat presentasi dan satu orang lagi bertugas untuk mengisi LKPD. Sampai di sini paham? Paham. Oke, bagus. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok dulu. Oke, sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus. Nah, kalian apakah sudah melakukan pembagian tugas dengan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan di layar monitor di depan ya. Jadi Ibu memiliki LKPD. Siapa yang bertugas untuk mengisi LKPD? Silakan scan barcode yang ada di depan. Jadi LKPD itu berisi dengan petunjuk kerja apa yang akan atau apa yang harus kalian lakukan atau kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke, gimana? Sudah semua berhasil membuka LKPD yang Ibu berikan? Sudah. Selanjutnya, silakan yang bertugas untuk
mencari sumber belajar atau mencari bahan ajar, silakan scan barcode yang ada di depan, ya, atau yang ada di layar komputer kalian masing-masing. Ibu sudah menyiapkan sebuah sumber belajar yang akan membantu kalian dalam menjawab LKPD yang Ibu berikan. Ya, jadi di sini sumber belajar ini fungsinya adalah untuk menanamkan literasi kalian. Silakan perbanyak literasi untuk memecahkan masalah yang Ibu berikan. Oke, sudah semua berhasil scan barcode sumber belajar? Sudah bisa dibuka sumber belajar yang Ibu berikan? Nah, sekarang silakan kalian memiliki waktu 30 menit untuk saling berdiskusi. Ya, di dalam kelompok silakan kalian saling berkolaborasi, berkomunikasi, dan aktif saling berinteraksi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan pecahkan masalah yang Ibu berikan. Ya, gimana kelompoknya ada masalah? Jadi saya mau tanya, ini kan ada 3 sheet, jadi digabung jadi satu ya Bu? Ya, jadi ini kan ada 3 sheet ya, ada sheet identitas sekolah, data peserta didik, dan piagam kan. Nah, ini kalian silakan buatkan data sheet master, kemudian nanti kalian gabungkan, kalian linkkan ketiga sheet ini pada sheet master. Gimana? Semua sudah selesai melakukan diskusi? Masih proses. Oke, silakan kalian memiliki waktu 30 menit lagi untuk mengembangkan hasil diskusi. Ya, sekaligus di sini siapa yang bertugas untuk membuat presentasi, silakan dibuat presentasi kalian sekreatif mungkin. Saya ingin bertanya. Oke, gimana Reva, ada masalah? Ada, Gimana? misalkan saya menyimpan file Excel di dokumen, terus ketika sudah dilinkkan, lalu file Excelnya saya taruh di desktop, bisa belum? Oke, ini kan kamu simpan di mana ini file Excelnya? Di dokumen kan? Nah, jadi misalnya pegang dulu mouse-nya. Nah, ini kan kamu simpannya di dokumen. Nah, nanti ketika kamu panggil di Excel, kan kamu akan memanggil data yang ada di dokumen. Mana kelompoknya ini sudah selesai, Rena? Sudah ya? Oke, coba diklik isi profil. Oke, sudah dilingkan ya. Silakan klik dulu yang kamu bikin icon rumah itu. Kemudian coba klik cetak piagam ini. Oke, sudah ya. Oke, good job. Silakan dilanjutkan ya. Oke, gimana? 1 jam kalian sudah melakukan diskusi. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Ya, namun sebelum kita melakukan presentasi, untuk menjernihkan otak kalian, mari kita melakukan ice breaking.
APD yang diberikan ya. Nah sekarang kita masuk ke presentasi. Kelompok mana yang ingin melakukan presentasi terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya. Oke, yang pertama kelompok Rena dulu ya. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Twitter. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, solusi dari kelompok kami yaitu permasalahan tersebut adalah membuat sebuah file master pada aplikasi Microsoft Office Excel yang akan dihubungkan dan ditanamkan dengan file lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya penampilan dari kelompok Twitter sudah sangat bagus. Jadi saya ingin bertanya apa bedanya linking dan embedding. Terima kasih atas penilaian dari Christina. Menurut kelompok kami, embedding biasanya terletak pada form tersebut dan tersimpan sebagai bagian dari form. Sedangkan linking ialah mengambil objek dari suatu aplikasi yang lain kemudian ditambahkan pada form. Terima kasih. Baik, bagaimana Christina? Apakah sudah mengerti dengan jawaban dari kelompok Twitter? Sudah. Oke, jadi benar ya jawaban dari kelompok Twitter. Beda dari linking dan embedding. Kalau linking itu adalah untuk menghubungkan, ya dilingkan. Tapi kalau embedding itu adalah untuk menanamkan. Jadi file datanya itu langsung ditanamkan di file Excel tersebut. Nah, apakah yang lain sudah paham beda linking dan embedding? Nah, silakan. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Maka silakan diakhiri kelompok Twitter. Baik, sekian presentasi dari kelompok Twitter. Kami tutup dengan pemandangan Santi. Om Santi 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 Om. Silakan ditepuk tangan tuh. Oke, terima kasih. 8 kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan ya. Hari ini kita belajar tentang objek linking dan embedding pada aplikasi Microsoft Office Excel dalam membuat aplikasi sederhana. Oke, benar sekali ya. Jadi hari ini yang telah kita pelajari adalah bagaimana caranya kita menggunakan objek linking dan embedding di aplikasi Microsoft Office Excel untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi cetak piagam ya. Nah, sebelum kegiatan belajar ini Ibu akhiri, seperti biasa itu ada refleksi. Silakan scan barcode yang ada di depan, kemudian isi refleksi hari ini. Apa yang menurut kalian menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? Silakan. Diam saat ice breaking. Oke. Kemudian pandai saat ice breaking. Antari ya saat melakukan presentasi. Nah, apa yang akan kita pelajari minggu depan? Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis ya, sehingga kalau kalian ingin mencari halaman, kalian bisa langsung mencarinya dengan cepat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk nama dan kerja masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Rama Santi.